Tambah lagi Alkitab kita sudah beda. Katolik menuju kita yang mengurangi kitab suci, kita menganggap Katolik yang menambahi kitab suci. Kita percaya kanonisasi pertama 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Deuterokanonika artinya kanonisasi kedua. Kita tidak terima yang kedua. Kau kuatkan di saat ku lemah, kau menopang di saat ku merasa gagal. Nah, saya langsung di pertanyaan yang pertama via WA. Ada pertanyaan yang masuk. Siap. Shalom, mau bertanya. Saya saat ini sedang berpacaran beda agama. Sempat beberapa kali break karena selisih pendapat. Tetapi bukan pendapat keagamaan. Kami sering berdoa bersama, merenungi firman Tuhan, selalu saling mendukung. Pada saat break selalu ada jalan agar bisa kembali. Bahkan sampai saat ini, seakan-akan rencana Tuhan buat hubungan kita itu ada dan nyata bagi kami. Itu bagaimana ya Pak Pendeta? Baik, pertanyaan yang bagus ya. Ya, Pak Angki dan saudara-saudara, saya tidak tahu yang dimaksud dengan beda agama di sini apa, karena kok bisa renungan firman Allah sama-sama. Apakah ini Katolik mungkin, Protestan? Ya, mungkin Kristen Katolik. Tidak ditulis di sini. Ya, sebab kalau agama. Islam kan agak susah merenungkan firman bersama. Kalau Katolik masih mending, karena maksud saya merenungkan firmannya loh ya. Kalau Katolik kan masih ada bagian firman Allah kita yang sama. Kejadian sampai Wahyu sama, tapi yang di antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu saudara-saudara kita yang Katolik punya Alkitab tambahan namanya Deuterokanonika atau kanonisasi kedua yang di dalamnya ada Makabe, Tobit dan lain sebagainya. Jadi saya tidak ada kejelasan di pertanyaan ini beda agama. Kalau Hindu kayaknya susah ya. Hindu dan Kristen merenung Matius itu kayaknya tidak nyambung. Jadi kelihatannya Pak Angki ya, sekalipun tidak jelas ini Katolik ya. Bapak Ibu, adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang perlu saya tegaskan di sini bahwa memang Katolik dan Protestan ini sama-sama Kristen. Yang satu Kristen Katolik, yang satu Kristen Protestan. Awalnya cuma satu. Kalau kita belajar sejarah, tidak ada Katolik, tidak ada Protestan, ya. Tapi pada tahun 1517, ketika Martin Luther dan teman-teman membuat satu gerakan reformasi, sehingga mereka dikenal dengan sebutan Sang Reformator, yang kemudian membawa perubahan, lalu dari situ lahirlah Protestan. Makanya 2017 saja saya ingat Protestan umur yang ke 500 tahun, 5 abad Protestan ada. Sebelumnya tidak ada Protestan. Ya, dari sejak gereja hadir di hari Pentakosta yang tercatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai seterusnya, di mana ayat 14 sampai ayat 40 Petrus berkhotbah dan ada 3.000 orang bertobat memberi diri dibaptis. Itulah gereja pertama. Itu tidak ada denominasi gereja Katolik, Protestan, apalagi karismatik, Pentakosta, itu tidak ada. Memang seiring berjalannya waktu mulai ada perbedaan seperti yang saya singgung tadi ya. Dan Martin Luther melakukan protes yang sangat luar biasa. Ada 95 dalil. Dan 95 dalil itu diringkas menjadi 5 sola. Yang kita kenal dengan sola gratia, sola fide, soli deo gloria, dan seterusnya. Di situ ada sejumlah kritik protes. Misalnya masalah surat pengampunan dosa. Bagi Martin Luther dan tokoh-tokoh Protestan reformasi, mereka bilang tidak perlu minta ampun dosa, pakai surat-surat kasih karunia menyelamatkan, datang kepada Yesus sungguh-sungguh dan tidak perlu perantara yang lain. Kalau saudara-saudara kita dari Katolik kan, kalau mau doa ke Yesus
singgah di Ibu Maria dulu. Nah, kita tidak percaya itu. Kita sangat menghormati Ibu Maria dalam artian dia seorang perempuan teladan. Tapi pengantara kepada Kristus, kepada Bapa cuma satu, tidak boleh ada yang lain. Anda lihat di layar depan 1 Timotius pasal 2 ayat 5 mengatakan demikian. Perhatikan. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ditambah lagi Alkitab kita sudah beda. Katolik menuju kita yang mengurangi kitab suci, kita menganggap Katolik yang menambahi kitab suci. Kita percaya kanonisasi pertama 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Deuterokanonika artinya kanonisasi kedua. Kita tidak terima yang kedua. Kenapa? Kenapa tidak terima? Ada prinsip-prinsip pengajaran. Saya mesti ngomong ini, saudara Katolik dengar, ini bukan penistaan, bukan. Ini betul, ini faktanya, tidak ada masalah. Ini tidak ada kita hakimi Katolik, tidak. Ini fakta sejarah. Kita tidak terima itu surat Makabe yang di dalamnya ada beberapa keterangan, misalnya bisa selamat karena berbuat baik kepada orang tua. Lalu ada doa kepada arwah. Nah, ini kita tidak terima. Misalnya selamat, berbuat baik kepada orang tua itu baik, bagus, tapi itu bukan untuk selamat. Itu bukti kita sudah diselamatkan. Prinsip ajaran yang sangat mendasar Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ini tentang keselamatan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, jadi tidak ada selamat karena perbuatan baik, apapun itu, termasuk berbuat baik kepada orang tua. Berbuat baik kepada orang tua dan lain sebagainya adalah bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Bukti syukur kita, cinta kita, kesaksian kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Jadi, itu belum lagi yang lain-lain. Jadi kesimpulannya, banyak kita dengan Katolik ini yang awalnya sama, tapi sampai sekarang sudah tidak sama. Sejak reformasi 500 sekian tahun yang lalu, 1517. Maka kalau Anda tanya kita dengan Katolik sekarang posisinya apa? Beda iman. Kita beda agama. Kalau tidak beda agama, tidak perlu di Indonesia ada Katolik, ada Protestan. Dari SD kita belajar ya, sebelum lahir Konghucu misalnya, kita belajar cuma Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan. Kita beda agama. Kenapa saya jawab pertanyaan ini mulai dari situ? Karena dikatakan bahwa ini kayaknya rencana Allah, ya, ada bertengkar tapi tidak bertengkar tentang agama. Kenapa andai kata ini Katolik dan Protestan, kenapa tidak bertengkar gara-gara agama? Besar kemungkinan karena dia pikir kita satu iman. Tidak. Kita dengan Katolik beda iman. Beda. Ini secara iman loh ya. Karena banyak hal-hal yang, waduh, secara prinsipil kita tidak bisa sama dengan Katolik. Kayak doa buat arwah, apa itu kan kita tidak terima itu. Ayub 7 ayat 9 dan 10 Anda sudah ingat ini ayat. Tidak ada hubungan orang mati dan orang hidup. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Tidak akan. Jadi buat apa doa kepada dia? Apalagi doa untuk dia, minta dia doakan kita. Waduh, itu melanggar firman Allah ini. Ayat 10. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Saudara, silakan tanya. Ini bukan penistaan, ini betul. Orang Katolik doa buat arwah, ada doa arwah itu ada. Nah, kita tidak terima itu. Dan kita yang Protestan tidak bisa merubah itu. Itu sudah prinsip orang Katolik. Hanya kan kita punya ajaran back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Anak Tuhan sejati punya prinsip mencintai apa yang Tuhan cintai, membenci apa yang Tuhan benci. Jadi sekalipun dia bilang kelihatannya rencana Tuhan,
Saya harus bilang, ini ada beberapa jawab. Ini baru pertanyaan pertama Pak Angki, dan ini jawaban harus detail. Kita bikin talk show lalu jawabnya abal-abal, saya tidak mau. Dan kalau memang tidak habis, kita lanjut minggu depan. Betul ya saudara-saudara ya? Karena kita tidak bisa paksa habis semua. Pertanyaannya kami hargai. Kita lanjut minggu depan aja, tidak ada masalah. Nah sekarang, menurut penanya ini yang tidak disebutkan namanya, dia bilang ini bukan masalah beda agama, sekalipun mereka beda. Tapi kelihatannya ini rencana Allah mendukung bahwa hubungan kami memang ada dalam rencana Tuhan. Nah, perlu saya jelaskan tentang rencana Tuhan. Rencana Tuhan itu sama dengan kehendak Tuhan. Tapi adik-adik maupun semua saudara di Facebook harus tahu, kehendak Tuhan itu ada dua pengertian. Yang pertama, kehendak Tuhan dalam artian rencana Allah, skenario Allah, providensia Allah. Dari awal sampai akhir, sampai semua hal sekecil apapun, Tuhan sudah rencanakan. Bahkan Alkitab berkata, tidak ada burung pipit kecil jatuh ke bumi tanpa seizin Tuhan. Hal-hal yang kelihatan remeh, kelihatan sepele pun, itu diskenariokan oleh Tuhan. Hanya saja itu bukan standar kita. Maksudnya pedoman kita bukan itu. Ingat ya, itu bukan pedoman kita. Termaksud kita mati kapan, kemudian nanti jodoh kita kapan, karena ada orang yang pacaran 10 tahun ternyata tidak jadi. Dan itu, aduh, sakit sekali itu ya. 10 tahun, 4 tahun, laki-laki ini kadang-kadang enak, kasihan perempuannya. Dia sudah berharap, ya sudahlah, pokoknya kaulah, abanglah, iya kan? Ternyata si abang ini bah, macam mananya abang ini ku bilang ya. Abang parah, kadang abang-abang tertentu hanya mau kasih habis. Adik punya uang, lalu lepaskan adik, nah ini bahaya. Soal kehendak Allah dalam artian pertama, kita tidak tahu, dan itu bukan urusan kita, tapi urusan Allah. Ya. Tapi kehendak Tuhan yang kedua, nah ini yang perlu kita lakukan. Arti kehendak Tuhan yang kedua adalah hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Ulang ya, arti kehendak Tuhan yang kedua, hal-hal yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Bertobat, percaya Yesus, ampuni orang, hindari percabulan. Kalau pacaran, ada dia punya aturan juga, kehendak Allah. Cari yang satu iman, harus saling cinta, jaga kekudusan. Nah sekarang dia bilang rencana Tuhan. Kelihatannya dia tidak mempedulikan kehendak Tuhan dalam artian kedua. Tapi dia sedang menyoroti kehendak Tuhan dalam artian pertama. Ini mungkin rencana Allah. Loh. Saya harus kasih tahu, yang jadi pedoman kita bukan rencana Allah dalam artian pertama. Biarkanlah Allah merencanakan apapun menurut kehendaknya, menurut kebijaksanaannya. Tapi kita ikuti kehendak Tuhan dalam artian kedua. Dia omong apa, ikut. Mengerti adik-adik? Makanya Ulangan 29 ayat 29 bilang begini, supaya adik-adik mengerti, supaya pemirsa juga tahu arti dari kehendak Tuhan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi siapa? Tuhan Allah kita. Itu yang tersembunyi. Yang itu tuh, nanti anak berapa, nikah ini dengan siapa, orang Kupang kah, atau bule Australia kah, atau bule Timor Leste. Kita nggak tahu. Saya dulu pacaran keliling Indonesia. Ujung-ujung jadi dengan Nona Rote, istri saya. Nona Rote campur Flores. Dulu saya setia sekali, setiap tempat ada. Dulu pelayanan di Jakarta ada, pelayanan di Pontianak ada. Aduh, belum stabil, ya kan? Nggak kepikiran bahwa satu saat datang bisa ketemu satu Nona Rote. Nggak tahu saya.
Di situ baru yang tersembunyi dibukakan. Oh ini istri saya. Pak Angki mana tahu bahwa istrinya Ibu Lady? Tidak tahu dia. Tidak pernah kebayang. Ibu Lady apalagi. Tidak pernah membayangkan bahwa suaminya Pastor Angki. Beliau tidak tahu. Kan ini adik-adik saya semua, jadi saya tahu. Bahwa mereka awalnya tidak tahu. Haleluya. Mungkin orang pertama yang tahu mereka jadian saya. Jadian langsung Pak Angki telepon. Saya dengan Lady jadi. Oh good, maju. Benar, ini benar, kisah nyata. Yang tersembunyi adalah bagi siapa? Nah ini Anda tak usah bongkar bangkir nih. Kenapa begini, kenapa begini? Saya kasih contoh ya. Saya punya kerabat lah. Datang protes segala macam. Kalau Tuhan itu adil, kenapa harus terjadi ini? Protes semua kejadian. Lalu saya tanya dia, hari Minggu kemarin ke gereja? Dia bilang tidak, saya sudah bertahun-tahun tidak ke gereja. Nah, di sini masalahnya. Dia sibuk memprotes sesuatu yang tersembunyi, yang bukan standarnya, atau bukan pedomannya. Itu memang kehendak Allah, tapi kita tidak berpatokan kepada itu. Kita berpatokan pada kalimat berikut. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi siapa? Kita. Menjawab pertanyaan pertama ini, dia bilang rencana Allah. Saudara, rencana Allah itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Itu yang tersembunyi. Yang dinyatakan itu bagi kita. Yang dinyatakan dalam hal pacaran apalagi menikah, syarat mutlak apa? Tidak boleh beda iman. Nah dia dengan jujur mengatakan beda iman. Berarti harusnya dia tolak. Ulangan pasal 7 ayat 3 dan ayat 4. Ayat 3 mengatakan begini. Janganlah juga engkau kawin mengawin dengan mereka. Engkau di sini orang percaya atau orang Israel. Kawin mengawin dengan mereka orang-orang Kanaan. Ini bukan larangan nikah beda suku, tapi beda iman. Anakmu perempuan, janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, atau anak perempuan mereka, jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Ayatnya yang keempat, perhatikan, kenapa Tuhan keras masalah ini? Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Ini masalah. Jadi kesimpulannya, buat siapapun Anda yang bertanya di pertanyaan pertama, pernikahan, apalagi pacaran menuju pernikahan beda iman, tetap tidak bisa ditoleransi, termasuk dengan Katolik. Next, begitu ya? Mic-nya Pak Angki. Cek. Oke, sebelum saya lanjut, teman-teman yang belum ambil snack, mungkin teman-teman Yud bisa kasih saja langsung. Bagi aja, enggak apa-apa. Ini kan talk show, jadi kita santai. Silakan. Kalau saya KKR baru jalan-jalan bagi air, oh itu saya marah. Kali ini boleh. Silakan teman-teman yang belum dikasih, ya. Mungkin ada yang malu. Ini kan talk show, jadi lebih relax. Kelihatannya dari ada yang bilang begini, relax apa? Jawabannya bikin panas. Kayaknya dari pertanyaan yang pertama muka sudah murung ya. Aduh, relax apanya? Oke, kalau tadi sudah dijawab, jadi jawabannya tidak boleh ya. Ini yang kedua pertanyaannya mungkin selangkah lebih maju. Kalau ini kan tadi masih pacaran nih. Kalau ini sudah menikah. Bagaimana dengan yang sudah menikah, lalu mereka berpegang pada keyakinan mereka masing-masing? Apakah itu jodoh dari Tuhan? Apakah itu jodoh? Iya, sedangkan mereka masing-masing agama. Cik, kalau tadi masih pacaran, cerewet sekali saya kalau yang pacaran. Tapi kalau sudah nikah nih, mungkin kecerewetan saya akan menurun. Ini urusannya sudah menikah. Saya tidak punya hak suruh cerai. Itu persoalannya. Kalau masih pacaran, saya bilang putus. Putus, jangan tanggung-tanggung. Jangan jaga perasaan. Potong ekor kucing, jangan dikit-dikit. Langsung pangkalnya, das. Itu biasa kalau saya jelaskan pacaran. Tapi kalau nikah ini repot. Jadi begini ya adik-adik, teman-teman dan semua. Apakah itu jodoh? Ini masalahnya. Ya. Dari dua penjelasan saya tadi menyangkut kehendak Allah. Ada rencana Allah yang
tersembunyi, itu kita tidak tahu. Tapi ada yang dinyatakan. Jadi saya kalau lihat dari arti kehendak yang kedua, ini bukan jodoh yang dikehendaki Allah. Kalau sampai sudah menikah sekalipun. Bukan. Karena jodoh yang dikehendaki Allah, menurut arti kehendak Tuhan yang kedua tadi, harus seiman. Saudara, ini untung zaman saya loh. Saya mengatakan jangan cerai. Zaman Esra, Anda baca kitab Esra, semua laki-laki yang menikahi perempuan beda iman itu diceraikan semua. Ini masih mending saya di negara Indonesia yang saya tidak punya hak. Zaman Esra, Tuhan bilang apa? Ceraikan. Yang sudah nikah, baca kitab Esra. Tidak terlalu banyak pasal itu. Esra suruh ceraikan, ceraikan, ceraikan. Karena apa? Dalam artian kedua, itu bukan jodoh sebenarnya. Makanya Anda jangan main-main dengan persoalan ini. Buat yang belum menikah. Tapi ya, sekalipun demikian, saya mau kasih tahu sama yang bertanya, atau mungkin ada saudara yang punya kasus kayak begini. Anda ya jangan lagi mengatakan kalau begitu saya ceraikan. Tidak juga. Ya itulah salib Anda. Anda bertugas memenangkan dia. Anda bertugas membawa dia kepada Kristus. Karena memang sudah salah langkah. Tapi kalau Anda tanya itu jodoh dari Tuhan, saya bilang bukan. Walaupun sudah hidup sama-sama, sudah ada anak, tapi ikut kehendak Allah, tidak benar. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ingat, jawaban saya lengkap loh ya. Itu beban Anda sekarang, salib Anda sekarang. Bimbinglah, tuntunlah, pengaruhilah pasangan tersebut supaya dia kenal Tuhan. Saya baru layani orang kayak begini. Baru beberapa waktu lalu. Ibunya berhasil membawa suami dan anak-anak. Awal ibunya datang gereja di sini. Dan menurut ibu itu banyak cara Tuhan memenangkan orang. Dan cara ibu itu bisa akrab di gereja bertumbuh gara-gara tukang parkir kita. Siapa namanya? Jimmy. Saya antara mau emosi tapi menangis. Serius loh. Jadi beliau langsung bilang, jadi Pak Mel walaupun sering marah-marah Jimmy, tapi asal Pak Mel tahu, dulu gereja lama di sini yang membuat saya kemudian bisa gereja. Saya ini kan bukan orang beriman, bukan Kristen. Saya datang, Jimmy langsung tanya, gereja mana? Bayangkan dia seperti Pol PP Kota Kupang. Siapa yang suruh tugaskan tanya gereja mana? Langsung saja. Ibu gereja di mana? Hah? Tapi dia bilang walaupun ada kakak Jimmy kayak begitu, tapi itu membuat dia tertarik sekali untuk datang gereja sini. Jimmy bantu parkir ator motornya. Sebelum ketemu pendeta Mel Atok, orang pertama yang Tuhan pakai membuat dia rasa bahwa kasih Kristus itu ada, Jimmy. Jimmy, dibuat tepuk tangan buat Jimmy. Jimmy, walaupun sebenarnya dosanya sangat banyak juga, tapi maksudnya saya tahu dosa-dosanya. Tapi Tuhan suka angkat orang-orang seperti Jimmy. Saudara tahu ibunya datang dahulu. Ibunya pulang, suaminya mau tikam dengan pisau karena suaminya bukan Kristen juga. Ngeri. Tapi ibu ini sudah tahu, dia sudah salah langkah, ya. Akhirnya dia berjuang. Berat. Kadang anaknya pulang sekolah minggu langsung ambil sarung pengajian. Langsung. Karena ini keluarga semua ini beda iman. Pulang sekolah minggu hanya demi lama. Akhirnya satu keluarga datang menyembah Tuhan. Awalnya sudah salah. Lebih tepatnya ini ibu, maksud saya dia Kristen, tapi bukan Kristen Protestan, ya. Jadi ini memang ribet, tapi akhirnya diperjuangkan dan saya lihat keluarga ini sekarang sedang masuk dalam pemulihan besar. Mereka bersaksi, saya menangis, saya yang dengar kesaksian, saya menangis. Wih susah loh orang bisa begitu. Jadi buat yang nikah beda agama, kalau menurut kehendak Allah dalam artian kedua itu bukan jodoh, tapi harus diperjuangkan. Begitu Pastor Angki.
Next. Cik. Jadi itu yang kalau yang sudah menikah ya. Kalau saudara yang belum menikah ini kan masih bisa memilih begitu sesuai firman Tuhan ya. Jadi tidak boleh.